Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun utawi iki iku pungkasan. Yang bagi sayukja seharusnya, sepatutnya likulli syaksin bagi saben-saben awak-awakan, bagi setiap manusia apa sing sayukja ayak sidayan nuju yang bertujuan sapa kulli syaksin bijami'i amali kelawan sekabehane piro-piro amal perbuatane kulli syaksin bertujuan wajhallahi ing ridhone Gusti Allah Ta'ala halamulur Gusti Allah faqat khalaqta. Seharusnya dalam kita beramal, amal apa saja seluruhnya kita tujukan hanya semata-mata mencari ridho Allah, semata-mata murni untuk mengabdi kepada Allah, ikhlas lillah karena Allah. Apa puncaknya ketika orang itu mencari ridho Allah dalam beramal murni ikhlas karena lillah? Puncaknya yaitu hatta yakuna singgo ono sapa kulli syaksin alaiku minal mukhlisina, termasuk golongane wong-wong sing mengikhlaskan amal, memurnikan amal hanya semata-mata lillah. Nah, kalau tidak ikhlas, tidak lillah, wah itu mah tingkatane wong dhuwur iku. Bukan kelasnya kita. Kalau kita terjebak dengan komentar-komentar seperti itu, wa ila lamun ora yakunu minal mukhlisin fa huwa muqawtawi saksun iku min ahli riya, termasuk ahli pamer, termasuk ahli riya. Jadi kalau ngamal kita tidak disertai dengan landasan tujuan karena Allah lillah, maka kita menjadi kelompok orang yang riya. Kebalikannya ikhlas itu riya. Sehingga kita ini harus berusaha bagaimana amal ini ikhlas semata-mata karena Allah lillah. Karena kalau sampai tidak ikhlas karena Allah, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Lah zaman sekarang itu ada ikhlas-ikhlasan. Si penting gelem disit. Jangan seperti itu, jangan disepelekan. Harus berusaha sekuat tenaga. Bagaimana amal yang kita lakukan ini benar-benar murni karena Allah. Meskipun pada saat sebelum melakukan itu banyak sekali kendala-kendala, godaan-godaan. Tapi pada waktu masuk ke dalam amal tersebut, usahakan hadirkan niat karena Allah di dalam melakukan amal. Misalkan kita makan, nah tidak diniati semata-mata murni karena Allah, apa lalu kemudian jadi tidak karena Allah ini menyebabkan amal ini biasa-biasa saja, ya tentunya bahayanya yaitu kita akan terjebak dengan
Riya. Riya itu ya termasuk syirik, cuman syirik kecil. Syirik kecil itu bukan syirik dosanya kecil. Syirik kecil itu syirik yang sangat kecil sehingga saking kecilnya tidak bisa dilihat. Ada yang mengatakan tidak semua orang itu mengetahui riya. Kadang-kadang kalau panjenengan ngamal madang baik bisa riya, yaitu apabila ketika madang tidak disertai niat karena Allah. Nah, saking ciliknya Kanjeng Nabi dahulu, saking kecilnya riya sehingga tidak bisa kelihatan, apalagi oleh orang yang matanya itu terkena hijab, kepentingan ini dan itu, apalagi sampai matanya buta, mata hatinya. Namanya picak buta itu ya nggak akan tahu apa yang ada di depannya. Jadi saking kecilnya sehingga disebut syirik kecil. Saking kecilnya dalam artinya Kanjeng Nabi koyo mlakune semut ireng nang peteng-peteng nang dhuwur watu gedhe. Nang dhuwur watu gedhe sing cuwilik banget, sulit untuk bisa mengetahui, mendeteksi syirik asghar yang bernama riya. Alladzina ahli riya, silalladzina yal'abu kang bermain-main bim kelawan alladzina sapa asyetonu setan. Orang riya itu dipermainkan oleh setan itu enggak kroso. Jadi ketika kita makan kok lupa enggak niat semata-mata karena lillah nglakoni perintah Allah, maka berarti li ghairil nuruti liyane perintahane Gusti. Perintah sapa? Perintah setan. Mulane ana hadis sing maksudnya sapa ngamal ora krana Allah berarti nang dalane setan. Kullu amalin laisa lillah fa huwa fi sabilis syaitan. Lo makan itu yo ngamal ketika yang dimakan adalah tidak bertentangan dengan aturan Gusti Allah, yang dimakan halal ya, hasil pekerjaan yang halal. Karena ngamal maka harus diniati dengan yang baik, yaitu dengan disertakan niat karena melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak lillah berarti liwairillah, kalau liwairillah berarti riya, pamer. Walaya jiduna lan ora menemui sapa alladzina li amalim kanggo pira-pira ngamale alladzina, ora menemui sawaban ing banjaran, ora menemukan balasan yang berupa pahala yaumal kiamati, besok ing dalam dina kiamat. Kalau sudah nggak krono Allah, mesti kejebak setan, amal yang kita lakukan tidak akan ada balasan pahala. Bahkan dalam hadis lain, amal yang tidak dilandasi ikhlas karena Allah, maka amalnya akan dikembalikan kepada yang beramal. Wafi riwayatin, dipukulkan ke muka yang beramal. Bagaimana diterangkan dalam syarahnya Al-Hikam, kullu amalin laisa lillah madrubun ala sahibi wa madrubun bihi wajhahu. Ngamal niku nek boten dilandasi kanthi niat lan tujuan ingkang murni krana lillah, krana nglakoni perintah Allah lillah, boten diniati ngaten niku, niku dikembalikan, ditolak, bahkan
dibentuk, dirupakan berupa siksaan untuk menyiksa yang beramal. Amal yang seperti ini harus mendapat perhatian sekali, terutama terkait dengan kondisi batiniah kita. Karena amal itu ya setiap saat, setiap detik kita beramal. Makan itu juga termasuk beramal. Ngaji juga beramal. Tidur juga beramal. Istirahat juga beramal. 24 jam kita semuanya beramal. Pokoknya asal tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak merugikan, ketika kita ngelakoni itu semuanya, itu berarti kita sedang beramal. Hanya amal itu kita tujukan karena Allah. Apa lupa kita tidak niat seperti itu. Kalau lupa maka kita terjebak dengan setan. Al-Fatihah.